Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Kenalkan, nama saya Muhammad Akil Alamsyah. Kenalkan, nama saya Abdul Hosatori. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Pembahasan kali ini menitik beratkan pada 3 pokok pembahasan, yakni segi kemukjizatan Al-Quran, hakikat ilmu pengetahuan menurut perspektif Al-Quran, dan teori ilmu pengetahuan modern yang telah terbukti kebenarannya yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, untuk pembahasan yang pertama, saya akan bertanya langsung kepada rekan saya, Mas Agil, tentang apa sih mukjizat itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat telah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini bukanlah pengertian yang dimaksud dalam istilah agama Islam. Mukjizat berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Al-Munjid, akar kata mukjizat adalah ajaza, yang berarti lemah. Bentuk aktifnya adalah ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan lemah. Mukjizat diartikan sebagai suatu peristiwa luar biasa yang menjadikan manusia lemah atau tidak mampu, mendatangkan yang semisal dengannya. Pengertian ini pun belum mencakup makna istilah mukjizat menurut agama Islam. Mukjizat dalam istilah agama Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu itu baru dapat dikatakan mukjizat apabila memenuhi beberapa unsur. 1. Adanya suatu peristiwa atau hal luar biasa yang berada di luar jangkauan sebab akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Dengan demikian, hipnotisme atau sihir misalnya walaupun sekilas terlihat ajaib atau luar biasa, namun karena ia dapat dipelajari maka ia tidak termasuk mukjizat. 2. Peristiwa luar biasa itu terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Jika peristiwa atau hal luar biasa itu terjadi pada diri seorang yang tidak mengaku nabi, maka yang demikian bukan mukjizat meskipun tampak luar biasa, seperti halnya irhas, karomah, dan istidraj. 3. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian, dengan catatan bahwa tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan sang nabi. Namun seandainya yang terjadi tidak sejalan dengan ucapannya atau malah sebaliknya, maka yang demikian itu walaupun luar biasa tidak termasuk mukjizat melainkan istidraj atau ihanah. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilakukan. Jika yang ditantang berhasil melakukan hal yang ditantangkan padanya, maka yang demikian tidak dapat dikatakan mukjizat karena apa yang didakwakan yang penantang tidak terbukti. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi, membuat banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Seperti halnya Umar bin Khattab yang mulanya sangat memusuhi Islam, akhirnya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya, beliau bersyahadat menyatakan diri masuk Islam. Dan sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisalnya atau Al-Quran. Yang kedua, susunan kalimat. Walaupun hadis qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, namun susunan kalimat serta bahasanya sangat jauh berbeda.
Kalimat-kalimat dalam bahasa Al-Quran memiliki kualitas yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang istimewa dan tidak akan pernah ada dari ucapan manusia. Yang ketiga, hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran bersifat global dan universal, yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma sopan santun, undang-undang, ekonomi politik, serta kemasyarakatan. Selain itu juga adanya hukum-hukum mengenai habluminallah atau kaitannya tentang ibadah. Yang keempat, ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksi bergantung pada hal tersebut. Hal berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya. 2. Al-hayyah atau hidup, dan al-maut atau mati, masing-masing sebanyak 145 kali. Yang ketiga, an-naf atau manfaat, dan al-madoroh atau mudorot, masing-masing sebanyak 50 kali. Yang keempat, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Yang kelima, al-harz atau al-aziroah atau membajak, masing-masing 14 kali. Yang keenam, al-us atau ad-durur, yang artinya membanggakan diri atau angkuh, masing-masing 27 kali. Yang ketujuh, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Yang kedelapan, al-infaq dengan ar-ridho, masing-masing sebanyak 73 kali. Yang kesembilan, al-bukhl atau kekikiran dengan al-hasarah atau penyesalan, masing-masing 12 kali. Yang kesepuluh, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Yang ke-11, al-israf, pemborosan dengan as-su'arah yang artinya ketergesaan, masing-masing 23 kali. Yang ke-12, al-mau'izah atau nasihat dengan al-lisan atau lidah, masing-masing 25 kali. Yang ke-13, berita hal-hal gaib. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran terdapat berita-berita mengenai hari akhir, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghitungan amal, surga dan neraka. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu semua merupakan suatu berita bagi kita semua. Yang keenam, isyarat-isyarat ilmiah. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya, 1. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Yunus ayat 5. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda atau kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 25. Yang keempat, perbedaan sidik jari manusia, Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 4. Yang kelima, aroma atau bau manusia berbeda-beda, Al-Quran surat Yusuf ayat 94. Yang keenam, masa penyusunan yang tepat dan masa kehamilan minimal, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan bertanya kepada rekan saya, Mas Satori, tentang bagaimana sih hakikat ilmu pengetahuan menurut perspektif Al-Quran itu. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama,
yang dijelaskan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang dimaksud dengan nama-nama pada ayat di atas adalah sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti manusia berpotensi mengetahui rahasia alam raya. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk menyiduk ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mendikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu kerjakan. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama tersebut tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Pengulangan membaca dalam wahyu pertama ini bukan sekedar mengulang-ulang bacaan atau dalam bahasa lain. Membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan, tetapi hal itu mengisyaratkan bahwa mengulang-ulang bacaan Bismi Rabbik akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru, walaupun yang dibaca masih itu-itu juga. Kata Iqra dalam ayat tersebut, akar katanya berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak. Jadi Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, jarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.